Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Fitriansa Siregar dengan nomor induk mahasiswa A1D521081 dari kelas R002, Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah Agama 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. K.A. Rahman MPDI. Materi yang akan saya refleksikan yaitu materi yang berjudul ibadah dan amal soleh. Yang pertama adalah pengertian ibadah. Ibadah secara umum dikenal sebagai bentuk kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Tuhannya dalam bentuk ritual tertentu sebagaimana yang telah diajarkan dan disyariatkan oleh agama. Ada pula pengertian ibadah menurut bahasa, yaitu pengabdian, penyembahan, ketaatan, merendahkan diri, dan doa. Kemudian ada juga yang mengatakan pengertian ibadah menurut istilah, yaitu dengan kata syariat, yang artinya adalah aturan, ketentuan, atau undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi peraturan untuk mengatur manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, dan lingkungan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada pengertian amal soleh. Pengertian amal soleh dikenal sebagai segala bentuk perbuatan baik manusia di muka bumi yang mengikuti ajaran-ajaran dan perintah agama. Menurut bahasa, pengertian amal soleh adalah perbuatan baik, sedangkan menurut istilah, pengertian amal soleh adalah segala perbuatan baik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah goiru mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di dalam ibadah mahdoh, ruang lingkupnya adalah yang pertama bersuci. Bersuci atau toharo merupakan syarat wajib untuk melakukan suatu ibadah. Bersuci terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Apabila bersuci dengan hadas besar, yaitu dengan mandi besar. Kemudian bersuci dari hadas kecil, yaitu cukup dengan berwudu. Selanjutnya adalah bersuci dari najis. Najis itu terbagi menjadi tiga, yaitu najis kecil, yaitu muaffafah, najis sedang atau mutawasito, dan najis besar atau muhallajo. Kemudian cara membersihkan, mensucikan diri dari najis, yaitu dengan mandi, mencuci ataupun menggosok sampai najisnya hilang. Selanjutnya, ruang lingkup selanjutnya yaitu sholat. Sholat adalah ketundukan kita terhadap Tuhan, ibadah wajib yang dilakukan oleh seorang muslim dalam sehari-hari dalam 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya adalah ruang lingkup selanjutnya puasa. Puasa adalah menahan diri dari lapar, haus, dan berijma dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Ini dilakukan oleh umat muslim selama 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Selanjutnya adalah zakat. Zakat merupakan menurut bahasa artinya suci. Jadi zakat adalah mensucikan harta. Waktu pemberian zakat yaitu mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum masuk bulan Syawal. Ini dilakukan untuk mensucikan harta. Selanjutnya yang kelima yaitu naik haji. Naik haji berarti ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mengunjungi Mekah atau Ka'bah. Ini dilakukan bagi yang mampu atau memiliki kecukupan. Selanjutnya adalah ibadah goiru mahdoh. Ibadah goiru mahdoh adalah hubungan horizontal antar manusia dengan sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya.
Selanjutnya adalah hikmah ibadah dan amal soleh. Hikmah ibadah dan amal soleh sebagaimana kita ketahui dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya setiap ibadah dan amal soleh yang dilakukan seorang muslim maka baginya akan mendapatkan pahala, ganjaran pahala dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di akhirat kelak sebagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian refleksi materi ibadah dan amal soleh dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.